Alhamdulillahilladzi amatal ahya wa ahyal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, afdalul makhluqati wa sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'iza, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, as-sada al-asatidzah al-fudala wal kurama, para guru-guru kita semua, para orang-orang tua kami, para sesepuh dari keluarga almarhum Mpi Haji Anwar bin Haji Layu dan juga Mpi Maimunah binti Tarbin, wa fi muqaddimatihim al-mukarram Ki Haji Mukhlis Tayyib hafizahullah, al-mukarram Pamanda Dr. Ki Haji Abid Marzuki MED hafizahullah, al-mukarram Pamanda Dr. Ki Haji Abdul Jabbar Majid MA hafizahullah, Pamanda Ki Haji Ahmad Masilla Iskan LC MMPD hafizahullah. Juga hadir bersama kita pada malam hari ini Wakil Ketua Yayasan 1 Al-Mukarram Akhil Karim Ustaz Kiai Haji Nurul Rahman hafizahullah, Wakil Ketua 2 Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram Akhil Karim Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman hafizahullah. Ini sekaligus menyampaikan salam dari pimpinan Yayasan At-Taqwa Pusat yang karena kondisi kesehatan malam ini tidak bisa hadir dalam majlis haul malam pertama, namun mudah-mudahan beliau segera disehatkan sehingga besok bisa hadir di majlis pada malam haul kedua. Juga hadir bersama kita Bapak Camat yang juga keluarga besar dari Mpi Haji Anwar bin Haji Layu, Al-Mukarram wa Akhil Karim Al-Hajj Khairuddin Muntaha MM, dan juga para asatidzah, para keluarga kami, orang tua kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada beliau-beliau semua. Para tamu kami semua, warga Ujung Harapan dan sekitarnya yang hadir di majelis haul ini, juga seluruh santri Pondok Pesantren At-Taqwa yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun sore tadi
hujan cukup deras mengguyur kampung kita, sempat juga mengkhawatirkan beberapa personil panitia akan terlaksananya dengan baik acara kita pada malam hari ini. Namun alhamdulillah, ya, dengan doa kita Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan hujan tadi menjadi hujan berkah yang memberikan manfaat dan menambah keberkahan pada perjumpaan kita pada malam hari ini, dalam rangka kita sama-sama mendoakan para orang-orang tua kami, orang-orang tua kita, ya, keturunan-keturunan dari Al-Maghfurlah, ya, Empi Haji Anwar bin Haji Layu beserta istri beliau Empi Hajjah Maimunah binti Tarbin, dan 9 orang dari anak keturunannya dan juga mantu serta cucunya. Mudah-mudahan kehadiran kita, doa-doa kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya disampaikan kepada arwah almarhumin, arwah almarhumat, sehingga mereka semua pada malam ini sangat senang insyaallah dengan hadiah-hadiah yang kita kirimkan melalui bacaan zikir, tahlil, yasin, kalimah-kalimah thayyibah dan lain sebagainya serta doa, ya. Karena seperti diceritakan oleh seorang hukama bahwa beliau bermimpi, ya, dalam mimpinya beliau melihat sekumpulan orang di alam kubur, di alam barzakh. Mereka sedang menikmati makanan, hidangan, pesta dengan pakaian-pakaian yang bagus. Namun tidak jauh dari kumpulan orang itu ada satu orang yang menyendiri dengan pakaian yang lusuh, dan dia mencari makanan sisa-sisa dari apa yang dia temukan di sekelilingnya, ya. Lalu beliau terbangun dari mimpinya, mencoba mencari tahu apa jawaban dari mimpinya ini. Beliau kenali wajah-wajah orang-orang yang tadi sedang berpesta, menikmati hidangan-hidangan dengan pakaian-pakaian yang bagus, ya. Beliau kenali keluarga-keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Ternyata keluarganya ini adalah orang-orang yang sering mengirimkan doa-doa, sering mengirimkan pahala bacaan zikir, tahlil, kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya, sering bersedekah yang diniatkan untuk orang tua mereka yang sudah meninggal. Namun yang satu lagi yang tadi menyendiri, ternyata ini adalah anak atau orang tua dari tetangganya, yang dia tahu memang anaknya ini agak sedikit lupa mungkin berbakti kepada orang tuanya, bagaimana cara dia berbakti setelah meninggal kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya ternyata di alam kuburnya harus berpakaian seadanya, compang-camping mencari makanan-makanan sisa, karena tidak pernah dikirimkan doa, tidak pernah dikirimkan baca Al-Quran, tidak pernah dikirimkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak pernah diniatkan sedekah untuk orang tuanya. Nah, inilah mungkin, ya, gambaran kita pada malam hari ini. Kita semua mengirimkan kepada arwah almarhumin, almarhumat, terutama guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali pada malam hari ini. Mudah-mudahan, ya, arwah-arwah mereka ini sedang berpesta seperti halnya kita menyantap hidangan walaupun sederhana. Mereka berkumpul, ya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi bahwa walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan kemudian cucu-cucunya, anak cucunya mengikuti juga dengan penuh keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka ini sedang dikumpulkan, ya. Empi kami, Empi Maimunah, Empi Haji Anwar ini sedang dikumpulkan bersama anak-anak cucunya insyaallah, karena mereka semua adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Kita yakin, ya, para orang mukmin ini sedang beristirahat senang, karena demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa, ya, kematian bagi orang mukmin itu adalah waktunya untuk istirahat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika marra ala janazah
ya, di dalam hadis Sahih Bukhari, marra ala janazah, ketika beliau lewat ya di depan sebuah atau sosok jenazah ya. Kemudian beliau berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Tentu saja sahabat yang bersama beliau bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu ya. Kata Rasul setelah lewat di sosok jenazah tadi, mustarihun ya, jenazah itu atau orang itu bisa jadi dia mustarihun, orang yang beristirahat, sedang beristirahat, atau sebaliknya mustarahun minhu, atau sebaliknya justru orang lain yang beristirahat dari dia. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang-orang yang beriman, mereka ini semua sesungguhnya sedang beristirahat kalau dia meninggal. Min nasabid dunya, dari semua urusan dunia yang melelahkan, wa adaha, dan juga kadang-kadang menyakitkan. Ini adalah keadaan orang-orang yang beriman, mereka semua sedang beristirahat. Insyaallah para keluarga kami yang kami doakan, kita semua doakan pada malam ini, termasuk al-abdul mu'min, orang-orang yang beriman. Dan jangan sampai, apalagi kita semua nanti kalau gilirannya mati, wal abdul fajir, sementara orang-orang yang pada masa hidupnya ya, sering nyusahin orang ya, masa hidupnya sering bermaksiat, berbuat dosa, yastarihu minhul ibad, justru kita yang masih hidup yang istirahat dari semua keburukan mereka ya. Wal bilad, juga negara juga aman, kampung kita jadi aman. Kalau ada orang yang maksiat, diambil nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak cukup al-ibad wal bilad, dalam hadis itu juga disampaikan Rasulullah, wasyajar wad dawab, bahkan pohonan-pohonan pun ya, dan juga binatang-binatang melata pun ini beristirahat dari orang yang fajir, yang mati ya. Ya kita ibaratkan mungkin bisa saja al-fajir ini ya para pembalak hutan liar ya. Kalau orang yang suka membalak mati, tentu pohon-pohon gak akan ada lagi ditebangi sembarangan ya. Begitu juga ad-dawab ya, yang orang-orang yang suka mencuri, bisa jadi mencuri hewan-hewan ternak milik tetangganya, milik kampung sebelahnya ya. Kalau orang itu kemudian mati, selesai urusan kita, aman semua kampung kita ya. Hadirin sekalian rahimakumullah, para orang tua kami yang kami muliakan, tentunya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, ya kafa bil mauti wa'iza, bahwa sebenarnya kematian, ketika kita menghadapi kematian, kita mengingat kematian ya, ini sebenarnya satu hal yang mempunyai potensi yang luar biasa. Bahkan kata Rasul, cukup sudah kematian itu sendiri sebagai nasihat bagi orang-orang mukmin ya. Tentu kita tidak ingin ketika kumpulan kita ini, majelis kita ini yang merupakan majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahlilan ini kan sudah menjadi tradisi ya. Bukan hanya kita menjalankan keagamaan, tapi juga sudah tradisi yang kita laksanakan ya, terutama di Indonesia ini ya, dengan susunan-susunannya yang telah diwariskan dari para ulama dan daripada guru-guru kita semua. Tentu kita tidak ingin sampai di sini bahwa kita hanya mengingat maut, bahwa maut itu selain tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan
itu mempunyai potensi yang luar biasa, cukup sebagai nasihat bagi kita semua agar tidak sampai di sini. Maka seyogianya maut ini pun ketika kita mengingat orang-orang yang telah mati, terutama guru-guru kita, apalagi yang mengingat perjalanannya, sejarah hidupnya, ya, mengingat semua peninggalan-peninggalannya yang ada di sekeliling kita ini, ya, ini justru seharusnya menggerakkan kita sebagai orang yang masih hidup. Ya, kalau boleh saya silakan, kalau kita malam hari ini merayakan, memperingati wafatnya, kematian daripada orang-orang tua kami, orang-orang tua kita semua, terutama guru kita Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali dan guru-guru kita yang lain yang ada di makam ini, maka seyogianya juga perayaan kematian, peringatan kematian ini justru dapat kita lakukan untuk hasilnya memperingati kehidupan kita. Bagaimana caranya memperingati kematian? Untuk memperingati kehidupan kita ini. Kita di sini bukan hanya untuk mengingat agar siap-siap mati, tapi justru kematian ini yang pertama kita harapkan untuk kembali mengingat apa tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kita tentu sudah tahu tujuan kita satu-satunya ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita mengingat mati, maka kita memperingati kehidupan. Dengan apa? Dengan mengingat kembali tujuan kita, bahwa tujuan kita adalah hidup di dunia ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para santri yang kami banggakan dan kami cintai, di depan kita ada makam-makam yang sudah berpuluh-puluh tahun usianya. Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali wafat tahun di Nisan, ditulis tahun 92, ya, kalau nggak salah, ingat saya waktu itu baru kelas 1 sanawiyah, ya, tahun 92. Berarti sekarang sudah 30 tahun, ya. Belum lagi orang tua beliau tentu sudah lebih lama, ya. Dan mungkin di makam ini ada yang lebih lama lagi, ya. Dan juga kehidupan dunia ini sudah berjalan ratusan tahun, ribuan tahun, ya, bahwa sebenarnya kita itu nanti hidup lebih lama setelah mati atau hidup lebih lama di dunia ini, Pak? Setelah mati, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, oleh karenanya kita harus pintar-pintar, ya, karena ini ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah tempatnya kita menanam untuk nanti kita tuai hasilnya saat kita telah wafat, ya. Sebelum masuk surga, tentu para orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita ini ada di alam yang namanya alam barzakh. Alam barzakh ini, ya, adalah gambaran daripada nikmat surga ataupun azab neraka akan dirasakan oleh para arwah, ya, yang telah berada di alam barzakh, ya. Oleh karenanya setelah kita tahu ternyata hidup di alam barzakh lebih lama dari hidup kita, adik-adik, para santri baru berapa umurnya? Baru belasan, yakin gak besok masih hidup? Hah? Kira-kira adik-adik duluan apa orang-orang tua sebelah sono yang duluan? Nah, nggak ada yang tahu kan. Maka tugas kita ibadah tadi jangan sampai dilupakan. Dan ada trik menurut para ulama. Memang ibadah kita kenal ada yang namanya ibadah mahdoh
dan ada ibadah ghairu mahdoh ya. Tapi kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, ibadah ini sebenarnya bukan hanya dua tadi. Ibadah itu menurut beliau adalah ism, sebuah nama yang dinisbahkan kepada qaul, perkataan, au fi'il ataupun perbuatan ya, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pakai makna ibadah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, luas sekali berarti maknanya ibadah. Apapun perbuatan-perbuatan yang kira-kira mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus kita lakukan ya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kita tahu juga umur Nabi Muhammad SAW dan umatnya telah ditentukan, yaitu baina sittin wa sab'in. Belum nyampe hafalan hadisnya ya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Sementara umat-umat terdahulu Nabi Nuh dikatakan Al-Quran ya sampai 950 tahun. Tentu kita tidak akan bisa mengejar volume ibadah ya, kuantitas ibadah dari umat-umat yang terdahulu. Tapi ada kuncinya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, buku yang paling tenar, buku yang paling kita kenal, magnum opusnya dari Al-Imam Al-Ghazali, bahwa kita bisa kuantitas ibadahnya melebihi umat lain. Salah satu caranya adalah dengan ya ta'addudun niyat fit ta'ah. Satu ibadah ya kita sandingkan dengan berbagai niat yang baik ya. Al-Imam Nawawi mencontohkan, sekiranya jamaah haji sedang ihram masuk kemudian ke Masjidil Haram ya, lalu sudah salat, waktunya salat fardu ya, tidak sempat dia melaksanakan salat tahiyatul masjid, tapi dia niatkan juga untuk tahiyatul masjid, kata Imam Nawawi, dua-duanya pahalanya dapat ya, salat fardunya juga dapat, salat tahiyatul masjidnya juga dapat. Kata Imam Al-Ghazali, at-ta'at murtabitatun bin niyat, bahwasanya ketaatan itu sangat tergantung sekali dengan niat-niat yang akan dilaksanakannya untuk melakukan ibadah tersebut ya, fi asli sihhatiha ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi untuk kesahihan sebuah amal taat dibutuhkan niat. Tapi tidak hanya sampai situ, kata Imam Ghazali ya, wa tada'ufi sawabiha, dan juga bisa niat itu mendobel ya nilai dari ibadah kita. Makanya ketika bapak-bapak kita semua datang ke majelis ini ya, jangan sampai cuma satu niatnya, banyakin niatnya ya. Kita mau baca Quran, kita mau zikir, kita mau tahlil, kita mau ketemu guru-guru kita ya, kita mau ketemu saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, satu kampung yang mungkin bisa jadi udah lama nggak ketemu ya. Itu kita niatin semua, insya Allah dengan sebanyak kebaikan kita niatkan, maka sebanyak itu pula insya Allah akan kita dapat nilai ibadah. Yang kedua ya, kita tidak lupa tugas kita. Tugas kita adalah khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika kita mengingat mati, jangan lupa kita yang masih hidup ini bahwa kita punya tugas ya, tugas khalifah itu adalah imaratul ard, memakmurkan bumi ini dengan semua apa yang kita bisa ya. Apalagi insya Allah para anak-anak santri ini dengan ilmunya nanti insya Allah ya, kita bangun negeri kita bangun kampung kita ya, kita amankan kampung kita bangun dan jaga cita-cita dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali
yang ingin menjadikan kampung kita ini kampung surga. Ini adalah tugas-tugas kita sebagai khalifah. Dan yang terakhir, karena kita hidup sebentar dan yang lama kita nanti insya Allah akan hidup di alam barzakh sebelum nanti kiamat dan kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi untuk dihisab, ya, maka kita harus berbekal dengan sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa sekarang mungkin bahasa ekonominya adalah investasi, ya. Kita harus mencari investasi dalam hidup kita ini yang bisa kita manfaatkan, pasif income-nya, gitu kan, begitu kalau istilahnya sekarang. Pasif income-nya kalau kita sudah meninggal masih kita bisa nikmati nanti, itu yang kita cari. Maka Rasulullah SAW sebenarnya sudah memberikan kuncinya kepada kita, dan hadisnya pun sudah sering kita dengar, ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau sudah tiba kita mati, maka udah putus amalan kita, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka yang kita harapkan tadi adalah pasif income dari investasi yang telah kita laksanakan selama kita hidup. Apa saja kan? Ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama? Sadaqatin jariyah. Karena kita nanti akan hidup di dalam alam barzakh, bisa jadi lebih lama dari hidup kita di dunia ini. Kita perlu bekal yang banyakin sedekah. Yang kedua, investasi kita yang sangat bisa kita harapkan pasif income-nya nanti kalau kita ada di alam barzakh adalah ilmin yuntafa'u bihi. Buat anak-anakku sekalian, sekarang waktunya belajar. Tapi insya Allah nanti, ya, seberapapun ilmu yang kalian bawa dari pondok pesantren At-Taqwa ini, ya, insya Allah menjadi ilmu yang syaratnya apa? Diamalkan, sehingga berkahnya bukan hanya di dunia, tapi dia juga insya Allah akan menjadi tadi pasif income kalian setelah insya Allah kalian juga gilirannya pada waktunya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, waladin salih yad'ulah. Nah, ini yang ketiga ini saya kira orang-orang tua kami, ya, al-maghfurlah kayak Haji Anwar bin Haji Layu dan Empi al-maghfurlah Haji Maimunah binti Tarbin, ini sudah berinvestasi sangat besar, ya, di masa kehidupannya, sehingga bisa melaksanakan setiap tahun, ya, mengirimkan doa-doa seperti ini, dengan alhamdulillah dihadiri oleh begitu banyak murid-murid, begitu banyak, ya, masyarakat yang mengenal dari al-maghfur lahuma dan semua keturunan-keturunannya, ya. Kalaulah tidak diinvestasikan oleh orang tua kami, tentu acara seperti ini tidak akan bisa terlaksana, ya. Dan alhamdulillah setelah kita sama-sama melewati pandemi 2 tahun, ya, cukup berat, termasuk juga kita tidak bisa melaksanakan seperti halnya majelis haul yang terbuka ini. Namun demikian tetap kita laksanakan alhamdulillah 2 tahun lalu dengan cara jarak jauh, ya, dengan cara kami tetap mengumpulkan sedekah dari seluruh anak dan cucu cicit, ya, kemudian kami bagikan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, sementara tahlil dan tahmid dilakukan melalui online. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan kubur orang-orang tua kita, dan terutama orang-orang tua kami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kubur-kubur mereka dan kubur-kubur orang tua kita semua raudhah min riyadil jannah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Tentu saja banyak kekurangan dari Al-Faqir, wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.